Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Serius yang beranggotakan saya, Faiz Rizky Muzamil, NIM 020. Saya Najwa Ali Paramadani dengan NIM 16. Saya Dea Vera Nirwana dengan NIM 15. Saya Haidar Ahmad dengan NIM 29. Saya Arminda Mardianto Nafia dengan NIM 28. Saya William Hulu dengan NIM 037. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas proyek akhir kami yang bertemakan sistem pengembalian dan pendataan barang hilang. Selamat menyaksikan. Di era globalisasi saat ini, yang semua kehidupan serba canggih, serba cepat, serba sibuk, kita sebagai manusia tidak tertutup kemungkinan bahwa kita kelupaan atau ketinggalan suatu barang yang menurut kita itu penting dalam menunjang kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Terlebih di dalam kehidupan mahasiswa di lingkungan kampus 2 UPN Veteran Yogyakarta, yang dimana kurangnya sistem yang terintegrasi dalam kasus menemukan barang hilang, pengembalian barang yang hilang, sehingga hal tersebut juga dapat menyebabkan timbulnya permasalahan baru di dalam bidang keamanan, di mana bisa saja orang yang sebenarnya tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut, dia mengambil barang yang bukan miliknya. Dan di mana kami sebagai kelompok 5 membuat suatu sistem informasi yang terintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah yang pertama, mempermudah proses pendataan terkait dengan penemuan ataupun pelaporan barang hilang secara lebih terstruktur dan terpusat. Dan yang kedua adalah mempermudah dan mempercepat proses pengembalian barang hilang kepada pemiliknya berdasarkan data yang lebih akurat dan mudah diakses. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan kampus dengan cara meminimalisir terkait dengan kasus kehilangan barang yang kurang teratasi. Untuk mengetahui permasalahan dalam suatu sistem, kita harus melakukan analisis yang terstruktur. Nah, analisis yang terstruktur itu apa sih? Analisis itu dapat kita lakukan dengan cara analisis Pisces. Yang pertama yaitu ada performa, yang kedua informasi, yang ketiga ekonomi, yang keempat kontrol, yang kelima efisien, dan yang keenam servis. Nah, setelah mengetahui permasalahan yang ada pada sistem, kita dapat lebih mencari tahu apa itu solusi yang dapat kita lakukan untuk melakukan pengembangan sistem. Nah, yang pertama itu performa. Menurut hasil kuesioner yang udah kita bikin kemarin mengenai performa, untuk pertanyaan apakah waktu yang dibutuhkan untuk menemukan barang itu tergolong cepat, lebih dari 30% responden mengatakan bahwa waktu untuk menemukan barang masih tergolong lambat. Hal ini menyatakan bahwa sistem ini belum bekerja secara optimal. Nah, yang kedua yaitu ada informasi. Untuk pertanyaan atau masalah apakah informasi mengenai barang hilang sudah tersampaikan secara jelas dan juga lengkap, lebih dari 50% responden mengatakan bahwa informasi saat ini masih belum jelas dan juga belum lengkap. Nah, yang ketiga yaitu ada ekonomi. Untuk ekonomi sendiri, untuk sistem yang akan kami kembangkan saat ini belum ada ekonominya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah kontrol, di mana kita memiliki masalah perlindungan dan proses barang hilang yang masih belum optimal. Dan yang kelima adalah efisiensi, di mana masalah yang ada saat ini adalah keterbatasan akses lokasi fisik ke penyimpanan barang temuan. Bayangkan jika kita harus bolak-balik hanya untuk mengambil satu barang, ini akan menghambat waktu kita. Kemudian yang keenam adalah servis atau layanan. Saat ini kampus kita tidak memiliki sistem informasi tunggal mengenai barang temuan. Ini akan mengakibatkan ketidakpastian bagi pengguna. Dari hasil kuesioner, kami menemukan bahwa pelaporan dan penemuan barang hilang masih belum efektif. Tidak adanya tempat untuk melapor barang hilang membuat pencarian semakin sulit. Selain itu, penemuan barang yang hanya dikumpulkan di suatu tempat tidak menjamin pemiliknya tahu bahwa barang yang hilang telah ditemukan. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yang pertama adalah data. Kita memerlukan 3 data. Yang pertama, data barang. Yang kedua, data pelapor atau penemu. Dan yang ketiga adalah data status. Data barang berupa foto barang, nama barang, ciri-ciri barang, waktu, dan lokasi ditemukannya. Selanjutnya, yaitu data pelapor atau penemu bisa berupa nama, NIM, ataupun nomor telepon. Selanjutnya adalah data status.
supaya pengguna lain mengerti apakah masih dicari atau sudah ditemukan. Selanjutnya ada proses. Kita memiliki dua proses. Yang pertama, laporan kehilangan barang. Orang yang kehilangan barang akan melapor pada admin, lalu mengisi data berupa data barang dan juga data pelapor, lalu admin akan mengelola data dan mempublikasikannya. Jika ada yang menemukan, maka akan konfirmasi kepada admin dan admin akan memperbarui status telah ditemukan. Yang kedua yaitu laporan menemukan barang. Orang yang menemukan barang akan melapor kepada admin lalu mengisi data berupa data barang dan juga data penemu. Lalu admin mengelola data dan juga mempublikasikannya. Jika ada yang merasa memiliki barang akan mengkonfirmasi kepada admin dan admin akan memperbarui status setelah dikembalikan. Yang ketiga adalah output. Outputnya berupa daftar barang, detail barang, dan juga status barang sudah ditemukan atau masih dalam pencarian. Yang terakhir adalah pengguna sistem. Pengguna sistem, karena kita mau dalam lingkup sistem informasi, maka adminnya adalah dari Hima Sistem Informasi. Mereka yang akan menerima dan mengelola data, merawat barang, dan juga mengkonfirmasi status barang. Selanjutnya ada mahasiswa atau dosen atau warga sistem informasi lainnya, mereka yang melakukan laporan dan juga melakukan konfirmasi pengambilan barang. Nah, selanjutnya mengenai kebutuhan non-fungsional. Yang pertama adalah security atau keamanan. Untuk menjamin keamanan sendiri, untuk sistem ini hanyalah admin yang memiliki hak akses penuh untuk mengedit, mengubah, serta mengupdate data yang ada dalam sistem. Nah, yang kedua yaitu adalah usability atau kenyamanan pengguna. Untuk menjamin kenyamanan pengguna, kita dapat menyetingkan menu dan juga tampilan yang mudah untuk dipahami, serta tidak memerlukan pelatihan khusus untuk menggunakan sistem ini. Yang ketiga adalah kecepatan. Untuk hal ini adalah sistem harus mampu menampilkan data barang hilang dari waktu respon kurang dari 10 detik. Yang keempat adalah ketersediaan. Sistem akan dapat diakses 24 jam agar pengguna bisa mengecek dan melapor kehilangan kapan saja. Yang kelima adalah portabilitas. Sistem akan dapat diakses melalui perangkat apapun, baik komputer maupun smartphone. Desainnya akan responsif penuh, mengikuti tampilan layar manapun. Yang keenam adalah keandalan. Sistem harus dapat menjaga integritas data agar data tidak hilang ataupun rusak, meskipun terjadi gangguan server. Baik teman-teman, selanjutnya kita di sini masuk ke bagian DFD, di mana DFD kali ini merupakan sebuah diagram alir yang nantinya akan menggambarkan bagaimana suatu sistem tersebut akan berjalan. Di sini kita masuk ke bagian DFD level 0, di mana DFD level 0 kali ini memiliki 3 entitas utama. Yang pertama adalah penemu barang, di mana penemu barang ini akan menginputkan terkait data barang yang ia temukan ke dalam sistem. Yang kedua, ada pemilik barang, di mana pemilik barang kali ini dapat mencari barangnya, yang mana data dari barang miliknya tersimpan di dalam sistem. Yang terakhir, ada admin, di mana admin menjadi salah satu faktor penting dan peran penting dalam sistem ini, di mana apabila nanti ada pelaporan barang hilang dan pemilik tersebut melaporkan kepada admin, apabila terdapat kecocokan barang, maka admin tersebut akan mengembalikan barang kepada pemilik sahnya. Pada diagram level 1 ini terdapat 3 proses. Yang pertama adalah kelola data penemuan, kedua kelola data kepemilikan, dan proses pengembalian. Baik, pada kali ini kita akan masuk ke dalam DFD level 2. Dalam study case kami, DFD level 2 itu dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama yaitu proses kelola data temuan, di mana ketika penemu barang menyerahkan secara fisik barang yang ditemukannya kepada admin, setelah barang diterima, admin kemudian melanjutkan ke tahap pendataan digital dengan mengisi informasi detail barang tersebut ke dalam sistem dan mengupload foto barang sebagai bukti visual. Selanjutnya, di DFD level 2 proses 2, yaitu kelola data kehilangan. Dimulai ketika pemilik barang melaporkan kehilangan barangnya kepada sistem. Setelah laporan diterima, admin kemudian melakukan tindakan lanjutan dengan mencari dan memeriksa data barang yang sesuai di dalam database sistem. Secara keseluruhan, alur ini menggambarkan mekanisme penanganan laporan kehilangan, mulai dari penginputan laporan hingga penyampaian hasil pencarian kepada pemilik. Proses yang terakhir adalah proses 3, yaitu pengembalian barang. Dimulai ketika pemilik barang memberikan kriteria atau informasi spesifik tentang barang yang hilang sebagai dasar pencarian. Selanjutnya, admin melakukan langkah kritis, yaitu memvalidasi identitas barang yang dilaporkan. Jika data tidak cocok, maka proses berakhir dengan status barang tidak dikembalikan.
Nah, ketika kalian membuka prototipenya, kalian akan diperlihatkan halaman login pertama kali, di mana pada halaman login ini kalian akan dimintai masukkan username dan password, di mana username ini adalah admin dan passwordnya adalah admin 123. Nah, ketika kalian sudah berhasil masuk, halaman selanjutnya adalah tampilan dashboard, di mana pada tampilan dashboard ini kalian bisa melihat chart total barang ditemukan, barang diambil, menunggu pengambilan, dan bulan ini. Total barang ditemukan ini berdasarkan penemuan dan juga menunggu pengambilan juga berdasarkan penemuan, di mana di sini ada status menunggu, juga menunggu. Dan pada penemuan ini kalian akan bisa melihat data-data yang telah kalian masukkan pada tambah penemuan. Ketika kalian pencet, kalian akan dimintakan masukkan form. Ketika kalian sudah memasukkan form, maka datanya akan ditampilkan seperti ini. Juga ini bisa memfilter berdasarkan NIM, tempat atau ciri-ciri barang. Misalnya saya ketik dompet, maka yang ditampilkan hanyalah kata yang berjenis dompet. Juga di samping itu, sama halnya seperti menu penemuan, menu pengambilan juga tidak kalah samanya. Sama seperti halnya kalian ketika memencet tambah pengambilan, kalian bisa memasukkan gambar, masukkan data-data yang telah kalian dapatkan. Juga pada dashboard, chart ini terkoneksi langsung dengan penemuan dan juga pengambilan. Pada chart ini, ia mengambil data yang ada di penemuan dan pengambilan. Semakin banyak data yang telah kalian masukkan, semakin tinggi pula chart atau jenis barang itu akan terisi. Seperti itulah visualisasi prototipe yang telah kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.